Kembali lagi di channel Klavo Sukacita. Saya hendak membagikan firman Tuhan di hari ini bagi kita semua yang terambil di dalam kitab Injil Matius pasal 14 ayat 1-12. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami, saat ini kami memberikan perhatian kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar hati kami tenang, pikiran kami hanya berfokus pada firman Tuhan. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Matius pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 dengan perikop pembacaan Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya, disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, raja yang sedang berkuasa dalam bacaan kita saat ini adalah Herodes Antipas, yang menjabat sebagai raja muda wilayah Galilea di bawah kekaisaran Romawi. Dia memiliki saudara yang bernama Herodes Filipus, dan mereka berdua adalah anak dari Herodes Agung. Herodes Filipus mempunyai istri bernama Herodias dan seorang anak perempuan bernama Salome. Rupanya Herodes Antipas mengambil istri saudaranya yang bernama Herodias itu dan meninggalkan istrinya yang bernama Pasailis. Ia adalah putri Raja Aretas dari kerajaan Nabatea dan kawin dengan Herodias. Dengan demikian Salome menjadi anak tiri sekaligus keponakan Herodes. Hal perceraian inilah yang kemudian ditegur oleh Yohanes Pembaptis dan berakibat Yohanes harus ditangkap. Walau demikian Raja Herodes tidak berniat untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Selain takut kepada pengikutnya, rupanya Herodes juga segan kepada Yohanes karena dia adalah seorang yang benar dan suci. Herodes senang mendengar ucapan atau kata-kata daripada Yohanes Pembaptis. Sebab bacaan yang sama juga dapat kita lihat di dalam kitab Injil Markus pasal 6. Dan di ayat yang ke-20 dikatakan bahwa Herodes senang untuk mendengarkan ucapan atau kata-kata daripada Yohanes Pembaptis. Karena itu ia melindungi Yohanes, tetapi berbeda dengan Herodias. Pada suatu kesempatan ketika hari ulang tahun raja, Salome anak tiri Herodes Antipas menari dengan sangat indah dan membuat Herodes sangat bersuka hati. Sehingga akhirnya ia menawarkan apa saja sebagai hadiah yang akan dia berikan kepada Salome dan juga bersumpah untuk memberikan setengah dari kerajaannya. Dapat kita lihat di dalam Markus pasal 6 ayatnya yang ke-23. Herodes sebenarnya tidak menyangka akan permintaan Salome yang telah lebih dahulu dihasut oleh ibunya, Herodias, untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis di atas nampan. Walau berat, tetapi karena sudah berjanji maka dia memberikannya juga. Akhir dari kisah ini, kepala Yohanes yang di atas nampan dibawa kepada ibunya Herodias dan murid-murid Yohanes mengambil mayat atau tubuh
Yohanes Pembaptis dan menguburkannya. Saudara-saudara yang kekasih, mungkin kisah ini terkesan dramatis. Kisah percintaan yang terlarang secara adat dan hukum agama, tetapi karena yang melakukan itu orang penting, maka dianggap sah-sah saja. Akan tetapi, tidak demikian jika sebagai hamba Tuhan. Tema bacaan kita adalah gereja sebagai hamba. Gereja dalam hal ini bukan dimaksud adalah sebuah bangunan fisik, melainkan bangunan rohani, yakni kita manusia. Sebagai hamba, sudah tentu kita harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yakni Tuhan Allah. Jikalau itu salah, maka katakan salah. Jika itu benar, maka kita harus mengatakan itu benar. Tidak boleh ada kompromi atau spekulasi, apalagi membenarkan yang salah. Sebagai hamba Allah di dunia, gereja juga tidak boleh berdiam diri dan mengambil bagian dalam praktek-praktek kedagingan zaman sekarang itu. Apa saja praktek-praktek kedagingan zaman sekarang ini? Yang sekarang marak dan menjadi penyebab perceraian adalah perselingkuhan, persinahan, sehingga kehidupan dan kekudusan rumah tangga sudah tidak ada lagi. Berkat yang daripada Tuhan mengawali kehidupan rumah tangga dianggap sebagai kata-kata biasa saja dan tidak memiliki manfaat. Keinginan manusia, hawa nafsu manusia lebih tinggi sehingga berpikir bahwa istri atau suami tidak mampu mengerti apa yang ada di dalam pikiran, tetapi juga mereka sendiri tidak mau memahami apa sesungguhnya yang ada dalam pikiran suami dan istri. Mereka saling menuntut tanpa mau saling menghargai, sehingga akhirnya kata-kata kotor keluar satu terhadap yang lain dan mereka saling menyakiti. Apa saja praktek kedagingan zaman sekarang ini? Miras, mabuk, narkoba, dan hal itu sudah sering, bukan saja kepada orang tua. Anak-anak muda zaman sekarang justru sangat senang dengan minuman keras, lalu kemudian mabuk dan membuat kekacauan. Tetapi itu belum cukup. Mereka mencari sesuatu yang lebih menelerkan mereka lagi dengan narkoba. Dan akhirnya kehidupan anak-anak muda zaman sekarang ini menjadi anak-anak muda yang gampang, anak-anak muda yang tidak mau mengikuti apa yang sudah ditentukan ataupun nasihat orang tua, anak-anak muda yang selalu membangkang, anak-anak muda yang kumpul-kumpul dan kerjanya hanya melakukan keinginan-keinginan mereka tanpa mau bersekutu dalam rumah Tuhan atau beribadah kepada Tuhan. Gadget menjadi salah satu alat yang benar-benar memuaskan keinginan anak-anak muda saat ini. Lalu apa lagi yang menjadi bagian dari praktek-praktek kedagingan zaman sekarang? Seks bebas, itu juga marak pada saat ini. Anak-anak muda dengan pacaran, mereka sudah melakukan hal-hal tersebut. Mereka tidak menunggu waktu dengan dikuduskan dalam pernikahan kudus, tetapi mereka mengawalinya dulu. Katanya itu sebagai proses perkenalan dan sebagainya. Lalu apa saja yang menjadi bagian dari praktek-praktek kedagingan zaman sekarang ini? Mencuri. Kita mengambil barang orang lain dan lalu kemudian karena gaya-gayaan kita ingin supaya kita memiliki uang, terus kita kemudian mencuri supaya dapat menjual dan membelanjakan keinginan kita. Kita tidak mau kalah saing dengan orang-orang zaman sekarang. Kalau dia punya gadget lebih canggih, maka kita berupaya untuk mendapatkan lebih canggih dari dia lagi. Dan itu kita harus lakukan bahkan sampai harus mencuri sekalipun. Supaya semua yang menjadi keinginan kita terpenuhi. Lalu apa yang menjadi praktek-praktek kedagingan zaman sekarang ini? Berdusta, memfitnah. Jika kita membenci seseorang, kita memfitnah dia secara luar biasa dengan kata-kata tipu kita. Kita tidak suka seseorang, kita memfitnah dia dan membuat orang lain beranggapan bahwa dia adalah orang yang tidak benar. Tetapi sesungguhnya itu karena iri hati kita, kebencian kita, kecemburuan kita kepada orang tersebut. Ini adalah praktek-praktek kedagingan zaman sekarang ini yang dimiliki oleh kita, orang-orang Kristen. Tanpa kita sadari kita sudah melakukan salah satu di antaranya. Oleh karena itu, diingatkan melalui tema kita hari ini, gereja sebagai hamba. Gereja bukan bangunan fisik, tetapi gereja adalah manusia yang di dalamnya kita, saya dan saudara-saudara. Kita adalah hamba siapa? Bukan hamba dosa. Kita adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Kita telah ditebus dengan darahnya,
Karena itu kita hidup di dalam aturan dan pengawasan Allah. Dan oleh sebab itu kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita membawa seluruh diri kita. Kita tidak mampu untuk mengalahkan dosa dalam diri kita kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup kita. Kita tidak mampu untuk lari dari keinginan-keinginan kita kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Karenanya, mari kita senantiasa ada dalam persekutuan dengan Tuhan, berdoa, membaca firman. Dengan demikian, kita akan ditolong dan dimampukan dari segala sesuatu yang kita jalani di dalam hidup kita ini untuk berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita untuk menjadi hamba yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah umat-Mu dan kepada kami ada tanggung jawab yang harus kami lakukan, melakukan kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami hidup menjadi hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang takut akan Engkau. Kami menghadapi berbagai tantangan dan persoalan, bahkan itu datang dari diri kami sendiri dengan keinginan-keinginan dan hawa nafsu kami. Karena itu kami memohon, Tuhan tolong dan mampukan kami. Kuatkan kami dan teguhkan iman percaya kami, supaya kami tetap terus berjalan di dalam kasih Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap orang yang terhubung dengan channel Klavo Sukacita, di mana saja mereka berada setelah mendengar firman Tuhan ini. Biarlah kekuatan Roh Kudus membaharui kehidupan setiap umat-Mu, supaya kemudian mengambil sebuah komitmen untuk hidup di dalam terang Injil Kristus. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.